Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Latar belakang. Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kredit disebutkan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada suatu pendidikan. Regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian nomor 1/3/PB 2011 dalam nomor 6 tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Pemberdayaan Aparatur Republik Indonesia nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas sekolah dan akredit. Dalam pasal 15 ayat 4 butir Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang guru dinyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Selanjutnya dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2008 tentang guru dinyatakan bahwa beban pengawas satuan pendidikan, pengawasan mata pelajaran atau pengawasan kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pengawasan bimbingan dan pelatihan profesional guru di EUKLN dengan paling sedikitnya 24 jam pembelajaran tatap muka dan 1 minggu. Tugas pengawas, pembimbing, dan pelatihan profesional guru yang dimaksud adalah tugas pokok pengawas sekolah pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Dalam bab 2 pasal 5 diatur bahwa tugas pokok pengawas adalah sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada pendidikan dan penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pelaksanaan penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Agama nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah madrasah, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi manajerial, kompetensi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Dalam pemahaman akan tugas tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, materi pengolahan tugas pokok dan etika pengawas sekolah dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengawas sekolah, sehingga pada saat calon pengawas sekolah diangkat dalam jabatan pengawas sekolah dapat menjalankan tugas pengawasan dengan profesional. Dengan demikian, salah satu substansi penting dalam pendidikan dan pelatihan diklat fungsi calon pengawas sekolah adalah penguatan kompetensi pengawas sekolah adalah tentang tugas pokok, etika, dan pengawas sekolah. Dalam rangka memenuhi ketentuan dan kebutuhan sebagaimana telah diatur diuraikan di atas, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Pembinaan dan Tenaga Pendidikan Dasar dan menganahkan pendidikan terkait kompetensi yang hendak dicapai melalui pembelajaran, pengelolaan tugas dan pokok etika pengawas sekolah pada pendidikan dan pelatihan diklat pengawas sekolah adalah agar peserta diklat memiliki pemahaman dan komprehensif tentang tugas-tugas pokok pengawas sekolah, pelaksanaan program dan evaluasi hasil yang program pengawasan, bimbingan dan kepelatihan profesional pada sekolah serta etika sekolah.
Ruang lingkup pengorganisasian pembelajaran. Ruang lingkup materi pengelolaan tugas pokok dan tugas pertama adalah ketentuan tentang tugas pokok pengawas sekolah. 2. Melaksanakan program pengawasan, bimbingan, pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. 3. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan pelatihan di sekolah. 5. Ruang lingkup materi pengelolaan tugas dan pokok etika pengawas sekolah meliputi 1. Ketentuan tugas pokok pengawas sekolah. 2. Pelaksanaan program, bimbingan, pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. 3. Evaluasi hasil pelaksanaan program dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. 4. Etika pengawas sekolah. 2. Pengorganisasian pembelajaran. Pembelajaran mata pelajaran diklat pengelolaan tugas dan etika pengawasan sekolah tatap muka 10 jam JP meliputi 30% pembelajaran teori dan 70% pembelajaran praktek. Pendekatan pembelajaran menggunakan andragogi dengan metode yang bervariasi antara lain diskusi, kerja kelompok, praktek, bermain, dan penugasan lembar kerja, organisasian pembelajaran, pengelolaan tugas pokok, etika dan sebagainya. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pendahuluan 30 menit. Kegiatan inti 360 menit. Kegiatan penutup 60 menit. Pada pendahuluan menyampaikan kompetensi IPK, tujuan pembelajaran dan ruang lingkup materi. Curah pendapat. Kegiatan inti terdiri dari diskusi, praktek, latihan. KP1 ketentuan tugas pokok pengawas sekolah. KP2 pelaksanaan program pengawasan. KP3 adapun lokasi yang kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu, pengelolaan tugas dan etika pengawas. Kegiatan pembelajaran disingkat KP, kegiatan pembelajaran, yaitu berupa pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. KP1, KP2, KP3. KP itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 1 tentang tugas pokok pengawas. Kegiatan pembelajaran 2 tentang pelaksanaan program pengawasan, bimbingan dan pelatihan. Kegiatan pembelajaran 3 ketentuan pelaksanaan dan laporan hasil evaluasi dan hasil pengawasan, bimbingan dan pelatihan profesional dari kepala sekolah. 4. KP4 etika pengawas sekolah. Penutup refleksi, penguatan, evaluasi dan pembelajaran. Cara menggunakan modul. Materi ini dirancang untuk diklat dengan pembelajaran tatap muka. Kegiatan pembelajaran mencakup aktivitas pembelajaran mandiri untuk mengasuh keterampilan kerja secara individu dan aktivitas belajar kelompok untuk mengasah keterampilan komunikasi, bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Secara umum, aktivitas belajar individu meliputi membaca materi pelatihan, menyelesaikan tugas latihan atau lembar kerja, membuat rangkuman. Kemudian yang keempat adalah melakukan refleksi dan tindak lanjut. Selanjutnya, aktivis belajar secara kelompok meliputi satu, mendiskusikan materi pelatihan, bertukar pengetahuan, sharing knowledge, bertukar ide, sharing ide, bertukar pengalaman, sharing eksperimen, dalam menyelesaikan tugas pada lembar kerja. Adapun langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Aktivitas individu
membaca materi, menyelesaikan tugas latihan, membuat rangkuman, melakukan refleksi. Tugas kelompok mendiskusikan isi materi, sharing dalam menyelesaikan tugas dan latihan, membuat rangkuman. Di gambar di atas tampak bahwa aktivitas kelompok selalu didahului oleh aktivitas individu. Dengan demikian maka aktivitas individu adalah hal yang utama, sedang aktivitas kelompok lebih merupakan forum untuk berbagi, memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kegiatan belajar yang dilakukan oleh individu masing-masing. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas diharapkan peserta pelatihan baik secara individu maupun sama-sama dapat meningkatkan kompetensinya. Pada akhirnya diharapkan diklat calon pengawas sekolah dan penguatan kompetensi pengawas sekolah ini mampu menghasilkan pengawas sekolah yang lebih baik dan lebih kreatif, lebih inovatif, lebih memahami permasalahan sekolah dan berpikir kritis untuk menemukan solusi terbaik bagi pengembangan sekolah dan peningkatan pencapaian 8 standar pendidikan di sekolah-sekolah. Kegiatan kelompok 1. Ketentuan tugas pengawas. Tujuan melalui kegiatan individu, kelompok, dan klasikal berupa diskusi praktek pada kegiatan pembelajaran 1 tentang tugas pokok pengawas sekolah. Peserta diklat diharapkan memahami secara komprehensif terhadap ketentuan tugas pokok pengawas sekolah. B. Indikator pencapaian. 1. Menjelaskan konsep pengawas dan peran pengawas dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Mendeskripsikan bidang, sarana, sasaran pengawas sekolah. 3. Mengelompokkan beban kerja pengawas sekolah. 4. Mengevaluasi pengawas sekolah muda, mengevaluasi sekolah utama. Membangun hubungan tugas pokok pengawas adalah dengan pengembangan karir pengawas sekolah. Materi pembelajaran dan sumber belajar. Konsep pengawas dan pengawas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. A. Pengertian. Dalam ketentuan umum pertama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 dijelaskan bahwa 1. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan nasional. Adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada suatu pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang bertugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satu pendidikan. 3. Kegiatan pengawas adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawas, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan bimbingan dan pelatihan guru. Apabila kita kaji dari uraian tersebut, pengawas yang dimaksud relevan dengan makna sebagai seorang supervisi supaya Astagfirullahaladzim. Apabila dikaji uraian tersebut, pengawas dimaksud relevan dengan makna supervisi. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision yang masing-masing. Kata itu berasal dari pengalihan. Dari secara etimologi, supervisi itu penglihatan dari atas. Pengertian semacam itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu visi adalah pembinaan berupa bimbingan dan tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan.
pada umumnya dan peningkatan belajar mengajar. Waalaikumsalam. Secara lebih khusus, para pakar telah memberikan argumentasi tentang yang berbeda-beda. Di antaranya Arya Haji Gunawan mengemukakan supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan atau kepengawasan. Beberapa kutipan supervisi dari buku berikut. 1. Di dalam buku Dictionary of Education, Center F. Good memberikan batasan supervisi pendidikan sebagai berikut. Bahwa supervisi adalah usaha dari tugas-tugas sekolah dan upaya pemimpin, guru-guru, dan tugas lain dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir seleksi, pertumbuhan jabatan, pengembangan guru, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahkan pengajaran metode evaluasi pengajaran. 2. Menurut Mechner, menurut seorang tokoh yang bernama McNerney, dalam bukunya Education Supervision, secara singkat mengumpulkan bahwa supervisi adalah prosedur memberi pengarahan atau petunjuk dan mengadakan penilaian terhadap proses pengajaran. Itu menurut Menurut Alexander dan Saylor, mengumpulkan supervisi adalah suatu program in service education, usaha pengembangan kelompok atau grup secara bersama-sama. Menurut tokoh Good Carter, memberikan pengertian supervisi adalah usaha dari usaha petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan tugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi perubahan jabatan dan perkembangan guru-guru, merevisi tujuan pendidikan, bahkan pengajaran dan metode pengajar, dan evaluasi pengajaran. Menurut seorang tokoh yang bernama Kimball Willis, konsep supervisi modern dirumuskan sebagai berikut. Supervisi is assistance in the development of better teaching learning situation. Menurut tokoh bernama Rosley, tahun 1980 mendefinisikan bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Terakhir, menurut tokoh bernama Purwanto 1987, dalam bukunya mengatakan supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif. Dari uraian definisi supervisi di atas, maka dapat dipahami para pakar menguraikan definisi supervisi dari tujuan yang berbeda. Coach Carter melihat sebagai usaha pemimpin guru-guru dalam jabatan mengajar. Boardman melihat supervisi sebagai suatu partisipasi dalam kehidupan masyarakat modern. Tokoh bernama William Manja memandang supervisi sebagai kegiatan perbaikan hubungan guru dan murid dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Kimball Willis beranggapan bahwa faktor guru memiliki kecakapan atau skill sangat penting untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Rosley memandang supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pembelajaran. Sedangkan Purwanto memandang sebagai pembinaan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah melakukan pekerjaan secara efektif.
Dari definisi di atas dapat diambil beberapa pokok pemikiran tentang supervisi atau pengawasan, yakni bahwa supervisi pada hakikatnya merupakan segenap bantuan yang ditunjukkan kepada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran dan pengolahan sekolah. Dengan kata lain, pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam memberikan bantuan profesional kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada tenaga pendidik, sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai. Berdasarkan pengertian supervisi di atas, maka pengawasan akademik adalah kegiatan pengawasan sekolah. Kegiatan pengawas sekolah dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Sedangkan pengawasan manajerial adalah kegiatan pengawas sekolah dalam memberikan bantuan profesional kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta tanggung jawab. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan pengertian pengawas sekolah dan pengawasan adalah pengawas sekolah memiliki peran menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional melalui penjamin mutu pembelajaran dalam bidang pengawasan akademik dan menjamin efektivitas pengelolaan pendidikan dalam bidang pengawasan manajerial seperti yang telah diuraikan di atas. Bidang sasaran pengawasan dikutip dari Peraturan Menteri Negara Pendahuluan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010. Kedudukan pengawas sekolah memiliki 3. Yang pertama adalah pengawas sekolah berkedudukan sebagai kepala teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada seluruh satuan pendidikan yang ditetapkan. 2. Bidang pengawas meliputi pengawasan taman kanak-kanak pada Raudatul Atfal, sekolah dasar bidaiyah, pengawasan merupakan mata pelajaran atau pelajaran pendidikan luar biasa dibimbing oleh konseling. C. Sasaran pengawas bagi setiap pengawas adalah 1. Taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal dan SD MI sedikit 10 satuan pendidikan atau 60 guru. Untuk sekolah menengah pertama, sanawiyah, MTS aliyah, kejuruan, paling sedikit 7 satuan antara 7 satuan pendidikan atau 40 guru mata pelajaran pada pelajaran tadi. Untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 pendidik, 40 per guru. Untuk pengawas bimbingan konseling paling sedikit 40